gerobak itu yang sedang tidur. Maaf ya Bapak ya. Dia berpikir gini kayak, gue salah, alhamdulillah aku ditabrak anaknya presiden gitu ya. Selama ini gue hobi banget lari-lari ke sana kemari. Untuk biar nggak ngerasain merasakan sakitnya. ya. Yes, Lari ke gue sana, nggak ngerasain sakitnya. untuk pengalihannya. Iya. Ya, salah satunya Tapi pekerjaan dia. problemnya adalah kalau gue mengalihkan, lukanya tetap di situ. Kita semua selalu ada mendukung. Dukungin Ayah Wahid loh. Coblos nomornya ya. Terus dia pas lagi liburan ke Indonesia, terus kakak gue bilang, lo temenin dia Ki? Oh iya gitu. Terus ya kan gue berharapnya satu kayak, wah lumayan ya. Tapi ya begitulah ya. Namanya manusia. Rumput tetangga kan kayaknya lebih hijau. Ya Ya nggak sih? Ada dipotongin beneran. Sekarang aku mau nanya, lu waktu pas di Oke Jack, lu ketemu Mbak Naya itu, Mbak Naya udah di kantor atau Mbak Naya gimana? Masih ngojek? Aku lupa. Apa kayaknya sebelum Mbak Naya masuk? Enggak, bananya ada. Ada kan? Ada kan? Nah, Ada. lu mau tahu nggak ceritanya Mbak Naya waktu sebelum dia kerja di kantor? Waktu dia lagi ngojek. Ini eksklusif ya, eksklusif ya. Gila-gila eksklusif. Lu tahu dong kalau yang namanya Oke Jack itu ya kita ngojek. Iyalah, nggak mungkin dong lo nanam sayur. Nah kan, nah ceritanya gini nih, nanti kamu bawa motor, bawa motor nih. Diceritain dulu baru ketawa boleh nggak? Ayo Mbak Naya, gimana Mbak Naya waktu pas masuk Oke Jack pertama kali? Oh jadi gini, jadi suatu hari si teman-teman kreatif Oke Jack itu nonton pertunjukanku lah gitu. Aku jadi tukang cuci gitu. Oh iya, aku sempat lihat tuh. Nah terus abis itu dia ini apa namanya dia mikir ini kayak lucu dijadiin tokoh gitu. Terus ya udah, tapi tokohnya itu beneran sebenarnya diambil dari Inaya Wahid gitu. Jadi makanya tokohnya jadi agak sedikit banyak mirip gitu. Nah, tapi problemnya kan Inaya Wahid kan nggak bisa naik motor ya. Iya benar. Gitu. Oke, terus. Jadi ya udah, jadi dijanjikan lah sama dia, enggak kok, nggak langsung kok, nanti akan ada pelajaran naik motor dulu gitu. Karena gue beneran nggak bisa naik motor gitu. Terus ya udah, abis itu hari H gue datang, ada callingan gitu ya, tanggal sekian jam sekian, pagi banget jam 7. Udah gue nyampe sana, tiba-tiba langsung dong adegannya adalah gue naik motor. Oh, Terus gue bilang, ditipu ya sama orang kreatif ya. Oh my god. terus gue bilang kan sama krunya, gue bilang kan saya nggak bisa naik motor. Katanya bakal diajarin dulu. Oh iya udah diajarin cuy, tapi On the 10 spot? menit iya, dan Oh my on the God. spot. Yang bener-bener jadi ya udah, terus abis itu diajarin lah. Ya nanti dibawanya gini, ininya gini. Udah selesai. Udah Untung gitu doang. etik ya. Untung metik. Tapi karena gue nggak tahu caranya, bener-bener baru hari itu dan itu langsung di take. Jadi yang ada adegannya adalah begitu ya action gitu, gue ini ngegas, gue nggak bisa ngendaliin, depannya ada gerobak, beneran gerobak, bukan prop ya. Jadi itu beneran ada gerobak lagi. Iya, beneran gerobak lagi. Enggak, mending jualan. Si bapaknya lagi tidur di dalam gerobak. Beneran bapaknya lagi tidur di dalam gerobak. Terus gue tabrak, bapaknya tuh sampai loncat dari dalam gerobak, tuh dia loncat. Kayak wah gitu. Kayak panik, gue tiba-tiba ditabrak. Panik kan sih? Kurang pada panik dong. Terus udah gitu,
apanya ya? Apa sih itu yang buat nutupin itu spakbor apa lah itu sampai patah gitu kan. Terus, jadi harusnya adegannya itu kan begitu gue nyampe di dialognya itu si anak-anak Okejek itu ceritanya akan memandang gue dengan kagum, wah motonya keren banget, ini kan motor mahal gitu. Karena spakbornya patah, nggak mungkin kan yang ngomong kayak gitu ya. Jadi adegan itu dihapus, dialognya hilang. Jadi kan ceritanya kan, wah ada driver baru gitu. Tapi pas ngeliat, wih keren motornya gitu. Gak jadi keren, karena patah. Dalam kejadian sesungguhnya para kru dan pemain yang lain mungkin kayak oh my god Inaya wah kita baik-baik nanti dia kenapa-napa gitu kan ya. Gitu. Tapi bapak yang di dalam gerobak itu yang sedang tidur, Maaf ya bapak ya. Dia berpikir gini kayak gue salah, alhamdulillah aku ditabrak anaknya presiden gitu ya. Gua nggak tahu kondisinya gimana. Baik-baik aja sih tapi Alhamdulillahnya ya. Maaf ya bapak ya, udah aku Tapi tabrak. akhirnya dibikin cerita, akhirnya Mbak Naya masuk ke kantor, jadi ngurus perusahaan kan ya. Itu kayak pengalihan isu. Pengalihan soalnya karena kan Wow, kamu seperti pemerintah punya pengalihan isu. Iya. Sorry. Kadang suka keceplosan aja gitu. jadi kayak pengalihan si Kara Karena waktu Kara pindah kan ke Amerika. Iya, ke Amerika. Kara harus mengundurkan diri gitu kan ceritanya di Okejek. Akhirnya siapa Masuklah. nih yang jadi untuk sementara untuk memimpin itu. Nah makanya kan antara Naya dan Sally dulu kan sempet clash ceritanya. Oh, kita emang selalu dari awal selalu dibikin clash ya. Iya, bikin clash. Padahal sebenarnya best Padahal mah team. aslinya clash banget. Ya, clash juga ya. Itulah. Mbak, ini takutnya nanti orang-orang pada mikirnya bener lagi ya. Itulah keseruan ibu. Tapi ya dulu tuh kita beneran kayak misalnya kalau lagi posting di Instagram gitu ya, orang-orang tuh bener-bener kayak banyak banget yang nganggap kita beneran clash gitu. emang Padahal enggak. kita mah bacain komen sambil ketawa-ketawa berdua. Soalnya kan kayak sama Cici kan kalau lagi break gitu beneran tidur berdua kerjaannya gitu ya kan di dalam ruangan. Pokoknya intinya gara-gara Seno kan. Iya, Seno lah, Ibnu Jamil. Iya, emang ya Ibnu Jamil ini ya. Itu waktu zamannya Okejek. Nah, kemarin akhirnya gue ketemu lagi sama Mbak Naya. Kita Di saat syuting di Jembaran di Klaten. Dan Mbak Naya harus bolak-balik memakai Wig. wig kan ya. Dan lo mau tahu hari terakhir syuting kita ngapain? Di pick up. Seharian di pick up di pinggir danau. Iya. Wow, pokoknya udaranya betul-betul Rawa apa gitu namanya? bener-bener yang kayak Kau belum. Dari pagi kita syuting terik ya kan. dari pagi Ci, gue di pick up tuh gue dari pagi Iya, di makanya tengah dari pagi, sawah di di tengah mana. sawah. Oh, wow. Iya, kita naik pick up, kita naik ini. Tapi itu Sambil syuting kan? sunbathing. Anjir, sunbathing lagi di pick up. Tapi syuting kita. Nah, dan Mbak Naya mau ngapain lagi? Hayu. Mau ngapain lagi? Ya hayu kayak gitu. Selalu deh lo mau apain gue deh gitu jatuhnya gitu ya. Doi tipenya begitu juga. Dan udah gitu dapat pemain yang lainnya pun sama-sama begitu juga semuanya Ya, kan. sama-sama gila. Si Leoni sama Mbak Fauzi. Fauzia Iya. kan. Bu Teja. Iya. Dan lo mau tahu? Enggak. Tahu dong, mau tahu. Mau, dong. mau. Oh, mau tahu? Mau. Di Klaten. Di Klaten itu kita nunggu mobil lama karena kan kita kan jarak dari hotel menuju ke mana namanya lokasi itu kan jauh. Jadi kalau kita mau keluar nunggu mobil lama dong. Gue jalan kaki berdua sama Mbak Naya. Sejauh apa? Lumayan ya Mbak Naya. Ya, lumayan sih. Dari apa? Dari hotel kita menuju ke lampu merah ujung sana. Kan itu beneran lokasinya kayak di sawah-sawah gitu, Oh my di beneran desa apa gitu, kampung apa gitu. Sementara ininya tuh lokasi apa kita nginep kan di kota. Terus kita jalan aja nggak apa-apa Mbak Naya. Nggak apa-apa, ayo. Jalan sambil ngobrol sambil ini. Tiba-tiba udah nyampe aja. Iya. Sebenarnya yang menarik ya itu si syutingan itu aku nggak tahu bakal ada Cici. Dan Aku nggak tahu akan ada pemain yang lain. Oke. Kita tuh gue tuh bener-bener yang kayak karena yang minta gue kenal dan gue sangat respect dan apa segala macam gitu ya. Jadi ketika dia bilang Mbak mau nggak syuting tanggal sekian, ayo gitu. Tokohnya ini nih Mbak, iya ayo. Gue nggak tahu naskahnya apa, gue nggak tahu ceritanya bakalan kayak apa, siapa yang main, siapa sutradaranya gue nggak tahu. Gue kayak ya udah selalu Tuhan aja deh gue disuruh ngapain. Ya udah. Terus habis itu Jadi tadi awal
pas kita ketemu di sana ya baru. Enggak, pas Zoom. Pas reading. Ada Cici, udah happy banget, ada Oh, Leo, akhirnya ada menunggu Ozi. lah kan gitu. Ya, jadi benar. 2 minggu itu di sana kemarin. 12 Lebih hari. ya, 12 12 hari. 12 hari, 14 hari. 14 hari, 14 Ya. hari. Nah, terus di sana itu sebelum kita Zoom itu sebenarnya peran gue itu Elin, peran yang Ditukar-tukar, Banaya itu ya. Intan dan akhirnya ditukar. Karena katanya yang lebih lucu pakai wig Mbak Manaya. Bukannya lebih lucu pakai wig Manaya atau gimana? Karena kita dari lihat mukanya dulu itu Mbak Naya rambutnya kan pernah berubah-ubah Warna-warni. warnanya. Jadi itu kita udah tahu, oh looknya pasti begini nih. Looknya pasti begini dengan rambutnya begini kayak gitu Mbak Naya. Walaupun agak kesel. Enggak sih, kesel karena panas banget ya. Gue nggak Iya, tahu iya, bahwa bener-bener. akan sepanas itu. Keselnya itu ternyata. karena ya panas. Oh, gara-gara itu doang. Ya soalnya hujannya tuh kayak hujan Ujian kayak negara gitu. Ujian banget. Abis itu terus yang panas sementara doi pakai wig. Dan semua adegan gue harus pakai wig gitu. Jadi ya agak sudah. nyusahin ya Nyusahin. project itu ya. Gitu. Tapi seneng Tapi banget. seneng. Tapi seneng banget. Kita seneng Seneng banget. banget. Selalu banget. Aku dengar kalau nggak salah waktu itu ada banyak cerita-cerita yang menyenangkan gitu ya karena dengan pacar baru atau apa gimana gitu yang kayak apa gimana sih? Udah putus kali. Udah putus. Oh, lagi patah hati. Oh. Tapi kayaknya enggak deh, nggak mungkin patah hati. Enggak, dia mah mukanya patah hati tapi kayak mukanya masih berseri-seri. Apa? Tapi sekarang kayaknya udah bangkit ya. Buktinya dia udah warnain rambut ya. Iya, itu bagian dari ini, bagian dari apa? Self healing. Self healing. Iya kan? Loh, Kan bener-bener. maksudnya kenapa bisa tiba-tiba lagi putus sih gitu maksudnya? Tiba-tiba. Dan anjir, jangan dipancing dong. Aku kan jadi pengennya show gitu. Tapi maksudnya selepas dari putusnya itu, Mbak Naya tuh jadinya bagaimana gitu loh? Apa kondisinya sekarang masih meratapi gitu atau? Dia kan bukan ibu tiri, Oh, iya, ngapain bener. meratapi? Oh, iya, bener, oke, iya, ataukah mungkin Kenapa tuh? ya bengong aja? Jatuhnya kesambet ya, sambet. Jadi how you Atau langsung begajulan, cari gantinya, enggak. Sebanyak-banyaknya enggak gitu. Ya. sebanyak-banyak. Apa tadi lu mau ngomong apa? How you Handle. handle the pain? How I handle the pain. How I handle the pain itu biasanya kalau dulu cari distraksi, kerja, terus Oh, oke. ngubungin teman-teman, terus ya kayak bener-bener yang kayak terus bener-bener melakukan hal-hal yang mendistraksi. Sekarang beda. Kemarin tuh karena gue ngerasa kayak apa ya udah sih emang gue hubungan kayak gini, kayak gue harus putus itu ya sudah, memang kalau dibilang enggak kalau Jodoh atau apa nih? maksudnya gini. Emang harus dijalanin gitu. Gitu. Emang harus begini jalannya gitu. Ya Allah, ini banget ya. Emang harus begini jalannya. Jadi ya sudah, ini akan membawa gue ke next step gitu. Jadi gue tuh pengen banget sehat. Kemarin begitu jatuh, gue bener-bener ngerasa itu gue beneran, karena bukan hanya putusnya itu aja, tapi ada banyak hal lain. Jadi yang aneh itu adalah mulai dari 2 tahun lalu semua doa gue didengar Tuhan gitu ya, sama Allah tuh gue minta apa benar dikasih, gue minta apa langsung dikasih gitu. Which was alhamdulillah banget. gitu kan? Alhamdulillah banget. Tapi problemnya adalah itu kemudian membawa gue kepada apa ya, ketakutan, karena kayak ketika lo udah dikasih terus lo takut sendiri kayak nanti kalau hilang gimana, ini gimana, kalau itu gimana gitu. Terus gue nggak bisa ngehandle-nya gitu, gue nggak bisa ngehandle itu semua, dan gue jadi malah kayak mengafirmasi kondisi buruk diri gue sendiri gitu, kayak nanti hilang gitu. Beneran hilang gitu. Jadi dan gue sadar bahwa gue punya pikiran nanti hilang itu adalah karena trauma gue masa lalu, karena mental gue nggak apa ya, pandangan gue terhadap diri sendiri itu nggak begitu bagus gitu segala macam. Jadi begitu akhirnya beneran dikasih, kayak benar-benar ditaruh paling bawah, diputusin, semua yang gue minta diambil. Nggak hanya soal ini ya, nggak hanya soal percintaan gitu, tapi semuanya gitu. Dan
ya percintaan tuh yang paling terutama yang mukul banget karena kan rencananya emang udah mau nikah dan segala macam. Terus yang benar-benar yang kayak diambil, gue udah bener jatuh banget. Gue benar-benar menyadari bahwa ini emang keinginan Tuhan untuk bikin gue lebih baik gitu. Jadi kalau tanya gimana gue handle the pain, akhirnya gue memutuskan untuk diadepin. Berat banget dong, berat banget, nangis darah karena sakit banget. Tapi gue nggak punya jalan lain karena selama ini gue hobi banget lari-lari ke sana kemari. Untuk biar nggak ngerasain sakitnya. Ya, Yes, lari ke sana kemari itu sakitnya. itu pengalihannya. Iya. Ya, salah satu Tapi problemnya adalah kalau gue mengalihkan, lukanya tetap di situ. Yes. Hanya itu karena tidak terobati. Dan nggak terobati, dan pandangan gue terhadap diri gue sendiri masih tetap buruk. Gue masih akan tetap mengafirmasi hal-hal buruk. Jadi nanti kalaupun gue punya pasangan lagi, ya hal buruk akan tetap terjadi lagi gitu. Sampai gue benar belajar. Jadi ya udah dihadepin. Gue bahkan bener-bener yang kayak di rumah aja, gue nggak, kerjaan tuh kayak 90% gue drop, terutama kalau kerjaan di luar kota. Jadi yang gue ambil tuh cuma kerjaan yang gue udah terlanjur deal sebelum kejadian gitu. Ya udah, jadi dihadapin, nangis dan segala macam. Dan dulu kalau nangis gue ngerasa harus ditemenin sama orang lain. Kayak lo tau kayak anak yang beneran kayak mau berangkat sekolah harus ada temennya, kayak temenin aku. Sekarang kemarin udah beneran yang kayak ya udah dihadapin aja. Tapi yang kayak sendiri itu bisa dibilang mampukah atau? Ya kan kayak kita tahu ya, Tuhan nggak akan ngasih cobaan lebih berat daripada kemampuan kita gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang ngadepin problem ya mampu pasti. Cuman kan masalahnya mau apa nggak mau kan gitu. Iya, benar. Dan seringkali kita kan memilih untuk enggak mau, iya. Bukan nggak mampu. Nah sekarang berarti udah mau nih ngejalanin untuk self healing, untuk berarti apa yang step-step apa aja yang dilakukan dari saat Mbak Nay itu bilang oke, aku akan sembuhin ini semua gitu. Dari yang ada hal kan, pertama karena lo nggak gitu. tahu kan yang mesti ngapain. Yang gue lakukan pertama kali adalah ke psikolog dan ke psikiater gitu. Kayak ya udah gue punya problem gitu. Gue punya problem pandangan yang buruk terhadap diri gue sendiri. Gue begini gitu. Jadi dan gue tuh bener-bener ngerasa sekarang ya kayak kalau teman-teman, kalau kalian mampu gitu ya, kalau bener-bener kayak punya budgetnya atau apapun, gue sangat menyarankan setiap orang untuk ke psikolog atau ke psikiater karena itu tuh bener-bener mungkin kita akan bilang, gue gak punya problem, gue bebe aja. Itulah yang paling. Tapi namanya hidup, lo tuh ngalamin tantangan, lo ngalamin banyak hal buruk gitu, dan itu akan bisa membantu lo untuk sehat. Gitu. Ya, yang pertama mungkin adalah yaitu yang tadi Mbak Nay bilang, jangan denial. Yes. Akui kalau lo ada masalah. Ya. Dan cari bantuan. Kalau nggak bisa sendiri ya cari bantuan. That's the first step ya. Iya. Gitu. Jangan pergi. Jangan pergi dari masalah itu. Jangan pergi dari masalah, adepin aja gitu. Oke. Step selanjutnya kira-kira apa menurut Mbak Nay? Step selanjutnya ini Mbak Nay masih di proses yang pertama ini dong? Iya. Atau sudah ke step selanjutnya? Oh sekarang? Kalau sekarang sih udah lewat banget ya, maksudnya kalau gue bilang wah gue happy banget sekarang enggak, tapi ya udah gue kayak yang awal-awal jelas gitu. Kayak mungkin sekarang udah ada di fase 5 mungkin ya gitu ya, fase pertama sampai ke-4 itu sudah bisa dilalui gitu. Sudah. Udah nggak nangis tuh, jadi kayak nangis-nangisnya tuh gue tahu, gue sadar berkurang, dan kalaupun masih nangis tiba-tiba keingetan atau apa ya that's normal kan? Iya. Dan nggak apa-apa juga, jadi gue nggak menolak sosok kayak apa ya, kalau dulu gue akan mendinai itu terus kayak yang sibuk mikirin yang lain atau apapun lah, pokoknya yang penting didorong, gue nggak ngasain itu. Kalau sekarang dan gue nggak tahu jawabannya, misalnya kayak misalnya gue sebenarnya kangen gitu sama dia gitu, dan itu kan wajar ya gitu. Atau misalnya gue kecewa karena kok nggak seperti yang gue harapkan gitu, endingnya nggak seperti yang gue harapkan gitu ya. Ya udah gue pas sholat malam gitu misalnya, ya gue ngomong, ya Allah, aku kecewa banget, tapi aku nggak tahu mesti ngapain, jadi aku serahin aja ke Allah.
Kan aku beneran nggak tahu. Dan gue sering banget ngomong gitu, cuman tinggal diganti kata-katanya aja kayak ya Allah aku ini banget, aku itu banget gitu, dan aku nggak tahu mesti ngapain gitu. Terus ya udah. Apalagi kira-kira yang mungkin bisa jadi ya ini bisa menjadi inspirasi juga gitu kan ya buat perempuan-perempuan yang nonton gitu ya, atau mungkin cowok juga bisa gitu. Iya. Untuk memberikan mereka kekuatan gitu. Apalagi sih yang harusnya dilakukan di saat lo tuh bener-bener lagi ngedrop ya. Rendahnya banget, titik tersulitnya gitu loh Mbak Nay. Gak usah maksa kalau kita tahu bahwa itu emang bukan buat kita. Mbak Nay. Iya merinding. Karena gini, kayak si cowok itu kan bener-bener yang gue doakan, dan itu bener-bener literally semuanya yang diinginkan, dan itu kejadian gitu. Tapi pada kenyataannya seperfect apapun harapan kita dan itu beneran dikasih, kalau Allah bilang enggak ya udah, mau gimana? Lu mau maksa kayak apapun Ya nggak mungkin juga mau kayak apa? Iya. Jadi yang paling pelajaran gue paling besar adalah ikhlas. Ya udah ikhlasin. Dan itu kan yang paling sulit dilakukan. Paling sulit. Iya. Kalau ngucap mah udah ikhlasin aja, ikhlasin. Gampang. Diucapkan kan lebih gampang. Iya. Belum tentu kan Mulutmu lebih mudah untuk mengucapkan. Tapi di sini kadang masih suka. Lu ngemeng doang lu. Gites deh. Kayak gimana gitu ya. Jadi gue dari titik dimana kenapa gak bisa? Kaget aku Mbak Nay. Aku kaget Mbak Nay. Aku kagetnya kayak gitu. Awal-awal. Oke. Kenapa begini gitu. Sampai di oh ya udah, berarti emang harus begini gitu. Dan keluarga seperti apa? Kakak-kakak gue sih ini ya selalu ada buat gue gitu, dan gue benar-benar ini banget #blessed gitu. Tapi beneran gue ngerasa kayak banyak banget blessed gitu. Tapi beneran kayak gue punya support system yang luar biasa banget, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, psikolog gue jelas gitu ya. Terus ya itu carilah support sistemmu, dan kalau misalnya nggak ada maka jadilah support sistemmu sendiri gitu. Jadi akan lebih berat sih ya kalau harus sendirian banget gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dibantu orang sekitar akan lebih baik gitu ya. Iya. Dan kalau buat gue satu juga pelajaran yang gede banget gue tangkap kemarin tuh ya, maksud gue gini. Kalau kondisinya baik-baik aja dan segala macam, kan sebenarnya kalau boleh milih kita kan pengennya, gue pengennya itu gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa kalau gue, at least dalam konteks gue ya kemarin ya, gue kan tahu gue butuh sehat dan gue juga pengen sehat. Ya. Pikiran gue sehat, spiritual gue sehat, apa segala macam gue sehat. Kalau gue tahu kondisinya itu tidak membawa gue ke dalam kondisi itu, ya What for? dan disuruh milih, gue benar-benar berharap semua kita akan milih untuk bikin kita happy sendiri dulu. Ya. Bahagia diri sendiri dulu ya. Iya. Kalau misalnya gini, sebuah hubungan itu bayarannya itu adalah diri kita hilang dan segala macam. Gue berharap kita milih untuk ada sama diri kita sendiri aja gitu. Dan gue benar-benar menyadari bahwa setiap orang layak dapat hubungan yang sehat dan bahagia dan bikin lo bahagia. Ya. That's beautiful. Oh, Mbak Nay. Jarang-jarang Wow The Sisters ada isinya. Tapi maksudnya ini juga Li, apa? Karena mungkin kayak dulu-dulu masalah yang Mbak Nay alami itu, Mbak Nay selalu pergi ya kan, dengan masalah-masalah yang trauma-trauma zaman dulu itu, akhirnya sekarang semuanya mungkin langsung kebom. Akhirnya Mbak Nay mikir, ayo kita kayak harus maju ke depan ini. Gitu. Kita harus hadapin ini kayak begini. Nggak bisa nih gue balik ke belakang dulu kayak gitu kali ya Mbak Nay ya. Karena kalau nggak dihadapin Cici, remedial. Sekarang remedial lu bayar lagi ya, kertasnya.
Iya. Sulit loh. Tapi Iya. mudah-mudahan Mbak Nay mampu menjalani itu semua. Amin. Benar-benar sehat. Yang paling penting sih di sini ya. Amin. Mentally, spiritually dan sehat juga untuk physically-nya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Kita semua selalu ada mendukung. Dukung Inaya Wahid loh. Coblos nomornya enggak ya? Enggak kan enggak. Jangan, iya, enggak masih ada kan nextnya. Pilkada enggak ya? Masih, enggak usah ya. Kita nggak usah masuk situ ya. Sekarang kita langsung main ke pernah nggak pernah, Mbak Nay. Oke? Apa pernah dapat nilai merah rapor di sekolah? Ya pernah banget lah. Masa Mbak Nay? Katanya Mbak Nay kan kalau baca buku ya baca buku yang dari bokap, which is pasti something yang sangat memberikan bokap gue aja nutrisi, pernah kan? nggak naik, apalagi gue. Demi apapun. Bokap gue dulu pernah nggak naik waktu sekolah karena kebanyakan nonton di bioskop, kabur. Sumpah demi apapun, fun fact gue baru tahu. Iya. Dan jangan salah gitu ya. Jadi bokap gue itu dulu waktu SMP kalau nggak salah ya, itu nggak naik gara-gara kebanyakan nonton bioskop gitu. Jadi dia nyelundup diem-diem gitu. Nyelundup. Iya, jadi bayangin ya, udah bolos, terus udah gitu dia nyelundup pula ya kan, berarti nggak bayar. Double crime. Jangan ditiru. Tuh, itu satu, terus yang kedua waktu kuliah di mana namanya? Di Al-Azhar yang di Mesir itu bokap gue kan ya udah kuliah di sana, bukan lulusan sana. Lulus dan kuliah itu adalah dua hal yang berbeda. Oh my god, demi apapun. Lah iya, karena bokap gue itu kan dulu ngasanya kayak, ini mah gue udah pernah Pelajarin belajar gitu. semua. Ini mah di Indonesia juga ada di pesantren gitu. Terus jadinya bokap gue jadi malas, bokap gue sibuk nongkrong di mana, di kedutaan mana, nonton film lah, apalah di perpus gitu. Jadi hanya ya udah. Tapi kalau lu buka websitenya Al-Azhar, alumninya ada bokap gue di sini. Namanya tertulis ya. Tapi mungkin karena lebih presiden kan, presiden Indonesia gitu. Gue gini, kalau kalian emang benar mau niru bokap gue dalam artian mau nggak lulus dan segala macam, pastikan bahwa nantinya kalian jadi presiden. Tapi beneran Mbak Naya pernah nilainya merah juga. Pernah lah, banget. Pernah Pelajaran dipanggil. apa yang paling parah? Matematika. Dipanggil? Iya, bokap gue pernah dipanggil karena gue bolos sekitar sebulan lah. Orang bolos pas sehari. Serius? Ini sebulan. Sebulan. Astagfirullahaladzim, Mbak Nay, ya Allah. Kita semua tertipu dengan wajahnya. Sudah aku katakan. Saya baru tahu ya. I'm blessed. Next. Pernah selanjutnya apa Mbak Nay pernah kabur dari rumah? Dari rumah. Enggak, kok dari istana doang ya. Tapi kalau dari rumah mah. Dari rumah enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Oh, dari istana Karena zaman kabur. dulu Pernah. kalau mau kabur nggak punya duit. Keterbatasan ya. Iya. Keterbatasan yang hakiki gitu pokoknya. Tapi kabur dari istana sering. Iya, kalau dari kalau kamu dari pengawal saya. Tapi kalau kamu dari kenyataan. Selanjutnya pernah nggak? Tadi dulu bentar. Iya, makanya. Tapi kalau kamu dari kenyataan lebih sering lagi. Tapi sekarang kan udah diadupin ya. Oh iya, sekarang Oh. Pernah nggak Mbak Nay pengen jadi mayoret marching band? Nggak kepikiran. Gue nggak pernah pengen jadi mayoret marching band, tapi gue pernah dan masih kayaknya ya pengen jadi pemadam kebakaran. Demi apapun, Mbak. Serius, pengen banget. Pengen banget. Iya. Apa karena Cita-cita gue kalau pengen jadi pemadam kebakaran. di Indonesia apa di luar negeri? Di Indonesia. Kalau di luar negeri kayaknya lebih asik gitu ya dengan cowok-cowoknya itu Gimana kan. ya? Asik gitu Ya kan? Ya nggak sih? Gitu kayak yang pemadam kebakarannya. Ya men in uniform gitu. iya kan? Tapi beneran seriusan. Beneran seriusan dulu. Pengen jadi pemadam kebakaran. Iya dulu, waktu kecil. Oh, waktu kecil. Kirain Enggak pas sih, udah sampai gede. gede, ya Sekarang sampai bisa. SMA gitu-gitu.
Oke, ada out of the box ya. Iya loh. Iya, maksudnya kalau jadi suster mungkin iya gitu ya, atau dokter suster, gitu Iya, kan. iya maksudnya kalau misalnya Iya. pengen jadi suster, pengen Jangan jadi dong. dokter, pengen jadi ini kan. Kalau Suster ngesot biarkan kopel. aku aja. Suster ngesot, ya kan. Aku suster kopel tapi agak capek ya. Oke, next. Pernah nggak pernah Mbak Nay dongkrak mobil? Pernah dong. Serius? Ya serius lah. Masa iya anak Iya. presiden dongkrak Kakak gue tuh mobil? yang nomor 3. Kakak gue nomor 3 itu bener-bener kan tadi gue udah bilang ya dia orangnya beres banget. Iya, iya, Terus iya. yang kayak beneran yang kayak wah, apa ya apa-apa sendiri apa segala macam gitu. Dan dia mewajibkan gue harus belajar kayak lo harus belajar mesinnya, lo harus belajar dongkrak mobilnya kayak gimana segala macem gitu. Gue pernah punya pengalaman apa sih namanya tuh pelek Velg gue mobil. copot karena mobil gue digembosin kayaknya gitu di satu tempat gitu gara-gara gue ngajak temen gue bule dan dia nih apa ya anaknya tokoh gitu salah satu tokoh gitu di Amerika gitu terus dia pengen banget nonton dangdutan beneran cuy terus dia pas lagi liburan ke Indonesia terus kakak gue bilang lo temenin dia Ki? Oh iya gitu terus ya kan gue berharapnya satu kayak wah lumayan ya gitu kan. Terus katanya cowok ini pintar dan segala macam betul lagi lihat dangdutan di pinggir jalan mobil gue digembesin jadinya akhirnya gue sama dia end up sibuk mendongkrak Oh my God. Bye. Berduaan tuh ya, mau nggak mau Ya, tuh. bertiga sih waktu itu teman gue satu lagi. Oh Tuhanku. Tapi ada aja ya orang iseng ya. Terus habis itu dia nggak ngubungin gue lagi. Ya iyalah, gue ngarepin apa? Kayak mau liburan malah disuruh ngedongkrak. Anak tokoh lagi. Next. Pernah nggak Mbak Nay memanfaatkan fasilitas negara? Jelas dong. Gue kaget loh. Masa enggak? Apa ya manfaatkan fasilitas negara tuh apa? Ya selama bokap gue menjabat ya memanfaatkan fasilitas negara. Gue pernah belajar mobil, terus abis itu nabrak pot gede banget Di istana. di istana. Oh my God. Potnya kebelah. Habis itu dimarahin sama bapak gue, dimarahinnya karena itu bukan mobil kamu. Itu mobil negara. Kalau kamu mau nabrak, harus pakai mobil kamu sendiri. Jadi Tapi ya kan aku belum punya. Apa aku udah nggak punya? punya mobil. Iya, aku kan gak punya mobil ya. Nyetirnya aja nggak bisa gimana mau punya mobil. Iya. Ya udah, akhirnya dicariin dulu mobil bekas yang kayak gitu-gitu segala macem buat gue latihan nabrak-nabrak. Tapi sebenarnya berarti bokap sama nyokap juga nggak terlalu memberikan privilege Nggak. yang mewah banget Terutama dong. bokap gue ini banget ya tipikal orang Anti yang lah yang kayak kayak gitu-gituan. jadi kayak misalnya suatu ketika salah satu cerita yang gue paling suka dari bokap gue adalah suatu ketika pas lagi lebaran bokap itu pertama kalinya bikin apa namanya bikin open house ya gitu presiden terus kasak kusuk pas lagi udah siap-siap nih lagi nunggu mau orang-orang mau dimasukin gitu ya tamu-tamu mau dibuka pintunya terus bokap gue tuh denger nih orang-orang istana tuh pada kasak kusuk terus ada apa sih gitu bokap gue nanya kan terus mereka bilang enggak ini Pak Presiden kita bingung ini karpetnya masih baru soalnya itu kenapa ini kan nanti kalau tamu-tamu masuk nih ada yang tukang sapu jalanan ada yang apa nanti kan kotor gitu kan terus bapak gue cuma gini doang itu karpet dibeli sama duitnya mereka jadi itu mereka yang punya mereka mau guling-guling kan mereka mau injak-injak mereka mau kopel di situ ini punyanya mereka pasang suruh mereka injak-injak Tapi gue suka Jadi banget kayak- sih sama beliau tuh. Emang jadi kayak dan itu masuk gitu. Kalau zaman itu kan gue masih muda kan ya, masih belia. Jadi kayak iya gitu kan. masih main di department store Dan semua ucapannya dia itu biarpun sebenarnya berat tapi kayak masuk otak gue gitu.
karena mungkin dengan ngejelasinnya juga nggak terlalu riweh gitu. Gimana sih? Iya. Simpel-simpel aja. Iya, simple aja. gitu, Jadi tuh right to the langsung point gitu. gitu. Jadi Iya. mudah untuk masuk ke otak. Oke, next, ada lagi? Pernah nggak pernah Mbak Nay nggak patuh sama bapak sampai bapak marah? Nyokap kali ya? Oh, Karena kalau bokap gue kan jarang ini ya gitu, kayak bokap gue kan jarang ada di rumah ya. Gue nggak pernah yang sampai segitunya apa ya, kayak hal-hal itu gue bolos sebulan aja dia enggak, yang gue anggap dia bakal marah banget dan gue bakal dihukum juga enggak gitu. Dia cuma ngajakin gue ngomong tapi gue ngerasa iya kayak kena banget gitu. Nyokap, gue pernah nyokap bilang nggak boleh, gue mau nonton konser, terus nyokap bilang nggak boleh, gue tetap pergi, terus ada demo, terus mobilnya kelempar batu-batu gitu, terus akhirnya gue sama teman gue itu yang nonton demo itu, akhirnya sampai nangis karena ketakutan, akhirnya kita pulang, terus kata teman gue, emang ya udah dibilang sama orang tua nggak boleh, udah diikutin ya, gitu menurut ya. Iya sih bener, emang bener. Kata orang tua tuh emang bener-bener juga ya. Gitu emang, tapi mukanya gitu. Gue jadi anaknya Iin sekarang kan drama begitu juga. ketemu nggak ya? Itu dia, pernah gak pernah? Satu lagi. Nah ini yang terakhir ya Mbak Nay. Your favorite loh Mbak Nay. Apa? Oh, Seven ya kan? Deadly Sin. Seven Deadly Sin. Aku 9 kalau perlu. Semuanya aku lakuin, enggak ya? 9 nggak tuh? Jadi ya nanti pilih satu, terus nanti Mbak Nay jelaskan dosa apa ya yang pernah berhubungan dengan kata tersebut. Oke? Bisa lah, ini mah mudah loh, mudah sekali. Apa mudah? Membuka aib. Kamu kan tahu aku brandingnya tuh ya tadi Iya itu sih, iya loh. sih, iya. Baik dan apalah, anak Sopan. kiai dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka aib, Bismillahirrahmanirrahim. Envy. Iri hati adalah sikap cemburu dan kecewa karena merasa diri kita kurang. Umumnya perasaan ini timbul karena membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Banget. Serius? Gimana maksudnya? Mbak Nay kan Gue sampai dimarahin Ozzy loh karena kayak, hei kamu itu gitu, kamu tuh dulu anak presiden kok. Tuh, itu ada yang di pikiran aku juga tuh. Udah anak presiden, Iya. you have everything gitu kan ya. Dari yang paling gampang deh, buku-buku pemberian dari bokap gitu ya, itu aja tuh kayak yang udah sesuatu yang wow Iya. gitu. Kenapa ada rasa seperti itu? Gue tuh ya satu hal yang gue pelajarin dari kemarin nih, gue jatuh itu ya, dan gue mulai boroknya ada atau enggak? Aduh, Gimana sih? boroknya di dalam. Oke, di dalam banget. Serius. Kalau di langsung kelihatan. Di emosi. Oke. Ya waktu putusin dan segala macam, waktu gue mulai membenahi diri gue itu, gue menyadari kalau satu hal yang gue pelajarin itu, kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, mau sebanyak apapun orang ngasih, mau sebanyak apapun kita punya, kita nggak bakal bersyukur dan kita malah akan ngelihat, kita nggak akan bisa ngelihat. Ya. Jadi gue beneran kayak, makanya tadi gue bilang sekarang aku bisa berpikir bahwa #bless itu beneran, karena sekarang gue bener-bener berasa kayak gila, hal yang kecil aja gitu ya, orang tuh kayak beneran kayak gue berasa kayak dilingkupi dengan, ih orang kok cinta banget ya sama gue, not in a bad way ya, maksudnya kayak bukan gue lagi bilang bahwa Selama ini semua orang tidak, cinta gitu. sama gue, enggak, bukan itu, tapi bahwa gue tuh dapat kasih sayang banyak banget dari orang-orang gitu. Orang-orang tuh kayak melimpahi gue dengan banyak banget kasih sayang dalam berbagai bentuk yang dulunya gue selalu ngerasa kayak gue nggak punya, aku tuh nggak ada yang sayang, aku tuh nggak ada yang ini, aku tuh nggak punya ini, nggak punya itu. Padahal nggak ngelihat doang. nggak ngelihat. Jadi lo bisa bilang bahwa, lo tuh ya, lo punya semuanya. Iya. Gue nggak bisa. Lo bayangin gue anak presiden, pas zaman gue jadi anak presiden ya, dan gue bisa ngelihat orang lain dan iri dan bilang kayak, ih gila ya, mereka keren banget ya, mereka ini banget ya, mereka itu banget gitu. Yang mungkin saat itu semua orang Justru akan mau pindah tempat. Iya. Gitu. Jadi ya itu, jadi gue bener-bener kayak love yourself, dan gue nggak ngomongin love yourself itu dalam artian yang kayak apa ya, kayak bener-bener yang kayak Bukan narsistik bukan ya. narsis, dan benar-benar bukan yang kayak
simpel banget kayak yang penting lu menyenangkan diri lu beli ini, beli itu, me time, bukan itu cuma bagian kecil aja. Ya. Tapi bener-bener lu nerima diri lu accepting yourself, lu bikin boundaries. Ketika ada orang lain yang lo tahu itu nggak sejalan sama lo, itu bikin lo nggak tumbuh atau itu bikin lo nggak happy, lo nggak usah maksudnya gini, jangan dibolehin mereka ada di situ. Ya. Milih diri sendiri dan segala macem, dan itu baru si envy ini jauh banget, hampir bisa dibilang gue kayak gue punya banyak banget coy, gila kali ya, bener. kok gue bisa-bisanya gitu malah iri sama orang lain gitu. Bisa-bisanya nggak bisa ngeliat itu ya. Bisa-bisanya nggak bisa ngelihat. Iya. Tapi ya begitulah ya, Iya. namanya manusia. Rumput tetangga kan kayaknya lebih hijau, ya nggak sih? Ada dipotongin beneran. Makanya dipotongin. Iya. Kalau kita sih kayaknya lebih ngelihat kayak, kok lagi orang lebih enak. Lebih enak. Mbak Nay, thank you so much. Oh ya, thank you. Aku senang sekali bertemu dengan kalian. Kami punya sesuatu. Enggak, diri kita jadi deh. Mbak Nay, quotes of the day. Apa tadi gue bilang? Oh ya, jadikan masa sulitmu untuk menjadi solid. Kayak ini banget. Ya, bener nggak sih kita ya? Menjalin persatuan dan kesatuan. Mbak Nay, kita punya hadiah dari La Sienta. Thank you. Ini UMKM dari ownernya klinik ini, dari Dokter Yusri. Dari Dokter Yusri. Nah, terus ini juga ada UMKM The Teacher's Bake Shop. The Teacher Bake Shop. Ya. Jadi ini ada apa Kalian namanya? tahu kesukaanku. Apa sih? Cookies Dan brownies. Ini kan. Dan satu lagi dari Waude Sister. Thank you, Adi Sisters. Ada gemes banget reaksinya. Wahid ya, bukan Waude. Meskipun nggak apa-apa juga. Inaya Waude. Waude. Gitu. Kamu juga boleh jadi Liah dan Cika Wahid. Iya. Boleh gak sih? Boleh, kok banyak yang ngaku-ngaku. Aku gak mau disamain sama yang lain-lain. Aku gak mau. Oke, aku Waude aja. Gak fake. Iya, aku gak mau fake. Aku Cika Waude dan aku berteman dengan Inaya Wahid. Iya gitu aja ya. Kan gitu ya, Kok. Iya. Orang aku saudara. Gimana sih? Tapi gue bangga sih. Gue bangga dong. Gue temen gue Inaya Wahid. Gue punya temen anaknya presiden dong. Gitu dong. Tapi itu jadi satu kebanggaan tau Mbak Nay. Dulu ya teman-teman gue kalau gue anterin pulang terus gue nyetir, terus mereka pasti akan selalu foto. Terus nanti abis itu diposting dengan tulisan gini. Disetiri. Disepirin. Ini supir gue. Supir gue aja. Jengkong ya temennya ya. Waktu di Klaten juga kayak gitu. Kapan lagi anak presiden naik pick up? Anak-anak kayak gitu. Terus gue kayak Tapi Mbak Naya gitu. Ayo kita naik pick up loh. Sambil di atas udah. Ya. Yang seru juga. Mbak Naya. Thank you so much. Thank you, Sehat-sehat Lia. terus. Sehat terus. Sehat terus. iya, kalian berdua juga tetap produktif. Amin, mudah-mudahan. Dan thank you juga buat Vinka Coffee. Thank you untuk provide tempatnya dan kliniknya juga Dokter Yusri. Kamsnya. Buat Bro and Sis, nonton terus ya YouTube kita ya Waude Sister. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Benar. Bunyiin loncengnya juga biar nggak ketinggalan tiap episodenya. Karena kita tayangnya 2 kali seminggu loh. Ya. Di hari Sabtu dan hari Minggu. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikToknya Waude Sisters di Waude_Sisters. Kita ketemu lagi minggu depan. Yes. See you next week. Yes. Yes. Assalamualaikum.